Perbandingan harga panel lantai versus beton cor konvensional versus dak kraton. Dalam video ini mengenai perhitungan biayanya tidak selalu update dari waktu ke waktu. Oleh karena itu harga panel lantai, harga beton cor konvensional, dan harga dak kraton bisa saja tidak sesuai dengan harga terbaru di pasar. Estimasi perbandingan harga bahan konstruksi bangunan untuk rumah tingkat 2 dan seterusnya antara panel lantai, dak kraton, dan dak beton cor konvensional. Perhitungannya berdasarkan spesifikasi dari masing-masing produk, termasuk dari hasil proses kualifikasi di lapangan. Bahan material bangunan tersebut ketiganya berfungsi sebagai pelat lantai atas atau lantai 2 rumah, gedung atau bangunan bertingkat. Harga panel lantai ACC. Berikut tabel analisa perhitungan estimasi harga panel lantai untuk 8 meter persegi. Material panel lantai harga 2.650.000, jumlah 1 meter kubik sama dengan 8 meter persegi. Material yang kedua, grouting 2 sak kali 120.000, jadi jumlahnya 240.000. Besi 10 mm 4 lajur kali 60.000, jadi jumlah 240.000. Kemudian ongkos tukang 8 kali 75.000, jadi total 600.000. Sewa alat hoist 1 kali 20.000, jadi total 20.000. Jadi harga panel lantai terpasang per meter persegi adalah 3.750.000 bagi 8 sama dengan 468.750 per meter persegi. Nah, sekarang kita bahas keunggulan produk panel lantai. Yang pertama adalah cepat dan mudah dikerjakan. Kemudian akurasi dimensi kurang lebih 2 mm. Kemudian material pelengkap lebih sedikit. Permukaan sudah rata dan kering sempurna sehingga keramik bisa langsung dipasang. Kemudian mudah dipotong sesuai kebutuhan, mudah dimobilisasi di ruangan terbatas. Setelah tadi kita membahas dak panel lantai, sekarang kita masuk ke dalam estimasi harga dak beton cor konvensional. Nah, berikut ilustrasi analisa perhitungan dak beton cor konvensional untuk 8 meter persegi. Yang pertama adalah PVC atau semen 7 sak kali 71.000 rupiah sama dengan 491.000. Kemudian pasir 0,52 meter kubik kali 280.000, yaitu sama dengan 145.000. Kemudian split 0,85 meter kubik kali 300.000 sama dengan 255.000. Kemudian kaso 4/6 dan 5/7, jumlah 48 batang kali 31.000 sama dengan 1.488.000. Kemudian triplex 9 mm, jumlah 3 lembar kali 125.000 sama dengan 375.000. Paku jumlah 5 kg kali 20.000 sama dengan 100.000. Kemudian papan cor ukuran 2 meter, jumlah 6 lembar kali 17.000 sama dengan 102.000. Kemudian besi beton ukuran 8, jumlah 25 batang kali 49.000 sama dengan 1.225.000. Kemudian kawat beton jumlah 2 kg kali 20.000 sama dengan 40.000. Alat kerja plus overhead jumlah setulis kali 400.000 sama dengan 400.000. Upah tenaga per 8 meter persegi kali 180.000 sama dengan 1.440.000.
Kemudian upah bongkar bagging ukuran 8 meter persegi kali 30.000, jumlah 240.000. Jadi total biaya per 1 meter kubik atau 8 meter persegi plat cor konvensional adalah 6.307.600. Kemudian rata-rata biaya tiap 1 meter persegi cor dak beton konvensional adalah 788.450. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan beton cor konvensional. Keuntungan yang melekat pada beton bertulang monolik atau beton cor konvensional adalah yang pertama tahan api. Kemudian tidak ada kebutuhan untuk penggunaan peralatan tambahan atau kren. Kemudian kemungkinan manufaktur sendiri, memiliki teknologi produksi yang identik untuk siklus yang berbeda. Kemampuan menahan korosi dan oksidasi, daya tahan tinggi terhadap beban. Sekarang kita bahas kekurangan beton cor konvensional. Metode konstruksi beton cor konvensional ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Berat jenis atau densitas konstruksi beton bertulang cukup tinggi, yaitu 2.400 kg per meter kubik. Memiliki biaya konstruksi yang relatif besar, memerlukan banyak tenaga kerja, kebutuhan akan isolasi dari konduktivitas suara material, kemudian kemungkinan pembentukan delaminasi atau retak dan deformasi lainnya. Kemudian meninggikan struktur monolitik memerlukan pemasangan fondasi yang kuat. Kemudian kesulitan dalam pembongkaran. Kemudian intensitas tenaga kerja dari proses saat pembangunan backcasting dengan mengorbankan volume pekerjaan yang besar. Perlu untuk pemanasan beton jika konstruksi direncanakan di musim hujan. Nah, setelah tadi kita membahas dak panel lantai, kemudian dak cor konvensional, sekarang kita masuk ke dalam dak kraton atau ceiling brick. Nah, langsung saja kita bahas harga dak kraton atau ceiling brick. Dak kraton adalah salah satu pilihan untuk meningkatkan lantai rumah lebih ekonomis, lebih aman, efisien tanpa backcasting, kemudian mengurangi kekuatan untuk menahan beban di atasnya. Harga dak kraton per meter persegi terpasang yaitu 580.000 meter persegi. Ada dua tipe kraton yang biasa dipasarkan, yakni 1. CB9 atau tebal 9-10 cm. Kemudian CB12 atau tebal 12-13 cm dengan dimensi normal panjang 24-25 cm dan lebar 21-22 cm. 1 meter persegi sama dengan 20 piece dak kraton. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dak kraton. Yang pertama adalah bobot ringan, sekitar 130-150 kg per meter persegi. Bobot yang ringan ini menyebabkan beban struktur yang didukung oleh kolom bisa dihemat. Selain itu, keuntungan bobot yang ringan akan memperkecil gaya gempa yang diterima oleh struktur bangunan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah ekonomis. Bila menggunakan kraton, maka pemakaian beton dapat dihemat hingga 60%. Ini karena pengecoran beton hanya dilakukan pada lapisan di atas kraton setebal 1-3 cm dan celah antara satu kraton dengan kraton lainnya. Tulangan baja yang digunakan pun juga lebih sedikit karena menggunakan sistem tulangan searah. Jadi jelas dari segi perancah ada penghematan. Kemudian keuntungan yang ketiga atau kelebihan yang ketiga adalah cepat kerjanya. Bila menggunakan beton atau plat atau dak, lantai harus diberi backcasting untuk menahan cetakannya. Sedangkan dengan kraton Anda tidak perlu menggunakan cetakan dan backcasting dalam jumlah yang banyak. Backcasting hanya diletakkan pada ujung tumpuan balok. Karena keuntungannya ini, Anda dapat membuat plak atau dak beton tanpa harus membongkar atap rumah keseluruhan terlebih dahulu. Kelebihan yang keempat adalah isolator panas dan tahan gempa.
Rongga di dalam bata dak keraton ini juga memberikan keuntungan tambahan, yaitu dapat meredam panas dan bunyi karena berfungsi sebagai isolator. Kemudian keuntungan yang selanjutnya yaitu bernilai seni. Seperti sering kita lihat pada bangunan bata ekspos yang artistik, hal itu berlaku pula pada bata keraton. Nah, selain kelebihan dari dak keraton, ada pun juga kelemahan dari dak keraton, yaitu yang pertama hanya untuk dak persegi. Karena memakai konsep balok, maka lantainya adalah one way slab. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah ketebalan lapisan beton tipis. Karena bagian beton atau mortar yang menjadi komposit relatif tipis, maka perilaku beban yang cocok adalah lentur global. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan estimasi perbandingan harga antara panel lantai versus beton cor konvensional versus dak keraton, bisa diketahui hasilnya sebagai berikut. Harga panel lantai terpasang per meter persegi sama dengan Rp468.750. Kemudian harga beton cor konvensional per meter persegi Rp788.450. Kemudian harga dak keraton terpasang per meter persegi Rp580.000. Perbandingan ini dibuat hanya untuk sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan agar supaya dapat dijadikan sebagai landasan pemahaman yang mendasar terhadap setiap produk yang ditawarkan di pasar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.